mungkin Beyond kali ya. Beyond ya. Itu lumayan lagi. Iya, Tapi lu suka tinju emang? Enggak, Jack. Gue benci tinju. Kenapa bikin event kayak gitu? Enggak. Gue suka kekerasan. Rugi tapi rame itu masih ada masa depan. Oke, ngerti. Karena kita invest. Iya. Tapi udah rugi, sepi, nggak ada sponsor. Nice try. Udah Kamsya deh lu. Udah that's it, nggak mau Ogah deh, nggak lagi-lagi ya. Ogah deh gitu loh. Tapi paling gede yang lu pernah inget 2 M-an lah. Nggak, kurang lebih 2-3 M. Iya. Damn. Cewek itu bukan objek ya? Iya, cewek itu bukan objek. Tapi gue nggak ngerti kenapa ya. Maksudnya cewek itu kalau ngeliat gue, mereka tuh nggak pernah ngeliat uang gue. Selamat datang kembali ke Viniar. Kita kedatangan tamu, yaitu orang paling hits di Jakarta Selatan, Jejo. Apa kabar Jo? Baik, tapi kenapa mesti Jakarta Selatan gitu? Kan gue utara, North Pratt bro. Oh lu North Pratt ya? Tapi gimana ya bro, kalau lu tuh dikiblatin sama anak Jaksel. Iya gak sih? Rich gang. Jaksel people wanna be you, Jakarta Utara people want you. Iya gak sih? Langsung aja calonin jadi wali kota. Iya gak sih, daripada pelawak. Iya. Enggak, maksud gue daripada lu ngelawak. Oh iya benar. Mendingan langsung aja lu jadi wali kota. Emang cocok ya? Cocok lah. Masa sih? Cocok. Butuh apa sih emang jadi wali kota? Selain kaya? Kamu hati-hati kamu pakai kartu kuning. Enggak, maksud gue selain kaya atas pemikirannya. Oh iya. Ya kan. Kalau orang yang super sibuk macam lo gini, morning routine-nya kayak gimana step by step-nya? Apa ya? Gua itu paling pagi-pagi. Gua orangnya suka bangun pagi sih. Gua gak tau kayak lu pada suka demen bangun pagi gak sih? Enggak, gue pagi banget. Muka lu kayak gak percaya. Iya. Nggak mungkin. Siang ya? Gua pagi pasti jam 7 gue bangun. Udah gitu abis itu biasanya nyiram tanaman. Udah gitu abis itu nyuci mobil. Ini ketahuan bullshit-nya udah mulai di... Udah itu kasih makan bebek. Udah gitu abis itu gue meluangkan waktu tidur lagi. Sesibuk itu. Sibuk banget. Sibuk banget. Intens banget hari lu dari pagi ya. Intens banget itu. Intens banget Langsung ya. balik lagi siang ya? Dan karena gue memikirkan mental health gue. Asli. Oh siap. Lu asik banget Jo anaknya. Lu sigma male parah Sigma sih. male parah. Maksudnya No time to skibidi. buat apa mencari keuangan kayak gitu, nggak penting itu. Nggak penting, karena Yang kan penting uang kan titipan. uang titipan dari Tuhan. Dari bapak juga. Banyak juga. Buat beli mobil itu udah dikasih sama orang tua, cukup. Cukup. Cukup 21 aja lebih Dan habis itu plus. tinggal tidur lagi, bangun lagi jam 7 pagi. Enak ya jadi orang kaya. Orang kayak nggak jadi. Oke. Tapi kan lu pasti kayak tadi lu bilang lu pasti punya kebiasaan dong. Kayak lu bilang nyuci mobil, kasih makan bebek. Dan kebiasaan lu di pagi hari. Tapi yang harus lu lakuin biar bisa ngerjain banyak hal di pagi hari apa? Kalau kayak kita kemarin ngobrol, gua tuh harus minum kopi. Supaya itu alarm clock gua supaya gua tahu ini a way to start my day. Iya. Kayak gitu. Kalau lu ada nggak? Sama sih, pasti gue mesti minum kopi dulu sih. Oh lu juga? Habis minum kopi, apa ya, fresh kayak gitu. Ya udah. Yoga gitu ya? Enggak. Oh enggak ya? Kasih makan bebek. Bebek mulu diomongin. Iya sih. Tapi beneran ada bebek ya? Beneran ada bebek. Beneran ada bebek. Ada apa sih lo mau bebek? Gue gak tau. Gak mau coba piara yang lain? Gak mau, gue maunya bebek gitu loh. Iya piara. Karena gue tuh demen banget. Hal yang paling indah menurut gue adalah pagi-pagi jam 7 pagi lu bangun, lu minum kopi. Udah gitu lu ngeliat bebek lu lagi berenang. Emang orang kaya tuh beda lah ya. Beda. Beda nyet. Udah gitu. Gue pagi-pagi liat burungnya udah seneng. Udah bangun. Maksudnya kan di bawah. Iya, burungnya kan gitu. gue di lantai 2. Iya. Ya kan burung gue kan di kerangkeng di lantai 1. Udah bangun. Di kakek Burung. agak tolol. Enggak, burung gue di lantai 2. Gue tidurnya di kerangkeng di lantai 1. Agak tolol. Gitu. Bisnis kopi nih. Ya, Lu kan suka kopi. Gue suka kopi. Kan lagi meroket banget nih. Oh iya. Masa lu iya sih nggak mau kayak... Gak ikut-ikutan ya gitu ya? Kenapa? Iya, ayolah bro. Lebih melek lagi kali tentang kehidupan. Ya, sebenarnya satu hal sih. Maksudnya tiap kali gue
mau bikin bisnis, menurut gue yang paling gue perhitungkan, gue gak mau sama orang lain. Mau beda. Mau beda. Kalau bisa yang paling gue cari itu adalah bisnis berternak bebek. Astaga, bebek lagi. Karena menurut gue lu bayangin dong, bebek lu cuma kasih makan aja. Dan dari ekosistem bebek, lu udah kasih telur, dagingnya bisa dimakan, bulu. Dan gitu habis itu lu happy gitu loh. Yang paling lu gak bisa dapetin tuh apa? Kehappian ketika lu ngeliatin bebek lu lagi jalan-jalan. Cep. Lu bayangin, lu nanti kalau ke rumah gua nih, gua akan ajakin lu ke rumah gua untuk kasih makan bebek. Kalau lu gak punya relationship sama bebek lu, dia tuh gak bakal datang. Waktu kuek, dia tuh gak datang. Tapi kalau gua, dia langsung datang. Dan itu lu kasih makan dari tangan. Shit, perfect deh. Perfect. Perfect. Bebeknya bilang, orang kaya datang. Iya. Aduh gitu, orang kaya datang. Dia tuh manggil lu bukan papa. Si bos. Si bos. Oh gitu Iya. Tapi bebeknya dikasih baju gak? Enggak, gua kasih sneakers sih. Iya. Gue pengen jadi bebek lah. Iya. Dikasih sneakers. Kuek. Tapi dikasih sneakersnya gak cuma dikasih Kak. Apa? Harus ikut Sunday Blessing dulu. Tiap minggu. Tiap minggu. Harus komen. Iya, Harus komen bebeknya. Harus komen, retweet. Retweet. Sama tag 2 teman bebeknya. Lain. Iya. Ini kita ngomongin bebek yang mana sih? Yang minta tas Louis Vuitton bukan? Bukan ya? Kan balik lagi, gak pengen banget bikin coffee shop. Enggak sih, gue udah punya restoran. Actually bisnis pertama gue, ini gue ngomong beneran ya. Bisnis pertama gue adalah ketika gue udah keluar dari perusahaan orang tua gue. Bisnis pertama gue actually bukan coffee shop ya, tapi restoran di Menteng namanya Maple and Oak. Gue sering ke situ, itu punya lu. Lu baru tahu? Iya. Lu kenapa sering ke situ? Buat selingkuhan anjir itu. Masa sih? Apa gue selingkuhan? Gue sering banget ke situ dulu. Ngapain? Kenapa dulu? Kenapa sekarang? Kan emang? dia di... Dulu kan gue di Salina. Oh. Jadi gue sering ke Menteng. Apa namanya? Maple and Oak. Iya, Maple and Oak. Itu adalah Enak. bisnis pertama gue. Anjir, Di dia sering apa? banget ngomong ke gue Maple and Oak. Gedung Rich. Rich namanya, iya. Namanya juga Gedung Rich gitu kan. Makanya gue ke situ. Supaya gue kayak feel-nya rich banget. Old money. Tapi menurut gue ya, maksudnya daripada kita ngomongin yang soal-soal kayak gini, menurut gue basi lah. Lu cuma dengerin dari gue. Iya. Gue mau memperkenalkan seseorang yang gue mau lihat dari sudut pandang yang orang lain gitu. Sudut pandang orang lain. Kita datengin bapak lu nih. Iya. Terima kasih, tolong disamperin. Kita panggil. Pak Mus! Aduh. Pak Mus. Pak Mus, ayo Jelasin sini. Pak Mus. Iya. Pak Mus mau duduk di mana? Sini dong. Silakan Pak Mus. Halo. Oh iya. Bukan Apaan Donis, salah? Pak Mus. Langsung duduk aja. Pak Mus apa kabar? Siapa ini Pak Mus? Pak Mus nih majikan gua. Majikan Jadi tiap hari waktu gua cuciin mobil tuh dia. Jadi Pak Mus yang kenapa kayak- gua nggak bekerja? Itu gara-gara ya udah ada Pak Mus tuh yang mensedekahi hidup gua gitu. Keren banget nih. Pak Mus berarti serba bisa ya. Serba Dia bisa. yang menilai pekerja lu, kinerja lu. Kinerja gua. Pak Mus kalau Jejo lagi ngomong gitu, Pak Mus kayak pengen pukul gak sih? Kadang-kadang gitu mungkin kayak... Dalam arti "Ini orang bacot juga lama-lama ya. Ada gak? Apa gue selengkat aja gitu. Waduh. Nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Udah biasa. Oh, udah biasa. Emang gua segoblok itu? Sejak satu hati sih. Waduh. Satu hati. hati. Lu bisa bayangin gak? Lu kakak adek aja belum tentu satu hati. Iya. Bisa aja rebutan cewek. Bisa aja rebutannya apa. Kalau gua udah satu hati. Sadar diri sih, lebih ke sadar diri. Iya. Iya. Pak Mus juga suka bebek. Gara-gara. Saya ngurusin malah. Pak Mus yang ngurusin. Oke. Jangan-jangan di foto HP-nya bebek. DP ya? DP-nya sama Pak Mus. Mungkin boleh diceritain dulu nih. Kan orang-orang pada belum tahu Pak Betul. Mus itu siapa. Oke, ini kita ngomong serius ya. Ngomong serius lagi boleh. Pak Mus adalah udah bisa gua anggap kayak keluarga gua. Kita grow up bareng-bareng dari zamannya kita umur 15 tahun ya, Mus. Iya, 15 dari nol 14 lah tahun. istilahnya. Dari nol aja. Dari nol. Emang Jejo ada dari nol. Pertamina. Jejo lahirnya udah cepet, Pak. Udah kaya, diam. Nggak usah dari nol. Oke, mungkin gue perkenalkan dulu Pak Mus kali ya. Boleh. Kayak Pak Mus tuh udah bareng sama gue dari kita 15 tahun ya Pak. Iya. Dan dulunya Mus ini jaga rumah. Oke. Umur 15 tahun, child abuse sih. Child abuse. Child abuse sih. Human trafficking. Iya. Dulu kamu keponakannya suster aku ya berarti Iya. Mas? Iya, jadi Saya susternya. ngurusin Jejo. Tantenya tuh susternya gue. Oke. Kecil. dari Nah kecil saya ya. dibawa sama tante itu. Oh, Dan- nepotisme gak tuh jatuhnya?
Tapi gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Di keluarga dia kan nggak apa-apa. Iya. Oh, jadi Pak Mus ini intinya kan maksudnya Dynasty politik dia dinasti ya. Dalam keluarga. dari keluarga gua. Lanjutin Asian value dulu. Iya, Asian value ini. Lanjut. Oke, Pak Mus dari keluarga suster kan tante berarti ya? Iya, Tante. Oke. Udah gitu apa ya? Menurut gua nggak ada orang yang bisa meng-explain tentang gua dari bawahnya tuh ya, dari bawah versi gua ya. Sampai bisa sekarang kalau nggak dari Pak Mus. Karena maksudnya Mus itu yang ngikutin gua bener-bener dari nol bareng. Maksudnya dia aja bisa ngelawan bokap gua demi gua. Kan ngelawan gimana tuh? Ngelawan gimana ya? Kayak gua bohong datang ke pabrik padahal gua lagi cabut gitu. Pak Mus yang ya nih Pak Jeffrey lagi meeting padahal sebenarnya lagi tidur gitu, lagi kasih makan bebek. Ini bebek Tapi itu bener ya, Mus? Bener. dibuang nih. Berarti coba ceritain dong awal mula terjun ke industri kreatif Apa? dan bangun USS dari versi Pak Mus. Iya. Mus coba ceritain Mus waktu Dari awal mau bikin waktu gue USS. jual, enggak jangan USS dulu deh. Oh, dari nol. Dari Dari nol, nol. waktu gue ke USS tuh udah meroket tuh. Itu mah udah berkembang. istilahnya. Sebelumnya banget deh. Coba Mas. Boleh ceritain sejujur-jujurnya? Jujur-jujurnya. Apa kenapa mau ditutupin? Emang Balik. jualan narkoba? Iya, kok jadi saya deg-degan Pak. Ada apa ini? Balik mungkin lagi. kalau ada yang ilegal, bohong dikit gak apa-apa Pak. Iya, ini di tali kasih emang harus jujur. Iya. Jujur aja Pak. Oke, jadi dulu itu awal-awal Pak Jejo mau bikin usaha. Jadi awalnya itu kita kan memang bokapnya dari keluarga Jejo itu dia kan anak laki satu-satunya. Oke. Jadi harusnya kan dia penerus perusahaan bokapnya. Tapi balik lagi dari pihak batinnya Pak Jejo, mungkin dia ingin berkembang dengan sendiri. Nah, dari berkembangnya sendiri itu dia benar-benar dari awal itu dulu ada, boleh sebut itu ya? Iya ya. Apa? Ada event-event kayak lokal yang bazar-bazar. ya. Gak apa-apa kan sebut lokal ya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, dulu ada event lokal itu, lokal fest. Market Museum. Kita iseng-iseng bener-bener kita belajar berdua dari awal kita gitu bikin es krim namanya Large. Itu kita bener-bener gak ada yang ngajarin. Kita bener-bener nekat dari Pak Jojo, yuk Mus kita bikin bazar yang namanya Large es krim itu. Dan alhamdulillah langsung naik ya, meroket ya sampai dengan cara dia itu pakainya itu SPG-nya buat menarik lah istilahnya. Itu salah. Padahal gue cari cewek. Iya, Tapi iya sih, iya. Justru dari awal dia main seperti itu, dia sampai bisa dapat istri kan dari situ. Tuh. Itu 100%. Teknik. Iya. Marketing. Ya, intinya itulah. Jadi tuh yang SPG yang itu semuanya bukan SPG yang gue sembarangan milih ya. Itu dari anak-anak UPH. Karena bazar is what hit bro. Iya, Is what iya, hit. iya. Dan gue mesti carinya anak UPH followers minimal 5.000 waktu itu. Ada requirement-nya ya. Kalau udah 20.000 kemahalan. Oh iya benar. Benar. Iya, Masih masuk 5.000. akal. Jadi masih yang micro ya, Iya, masih nyarinya micro ya. Micro. Dan, Iya. dan salah satunya yang SPG itu sekarang jadi istri gue. Cinderella story tuh. Cinderella story. Lanjutin lagi. Oke. Jadi bikin dulu- es krim. dulu- Perjalanan bikin es krim tuh kayak gimana sih? Mus? Jadi dulu mungkin kalau yang awal-awal tahu local fest sering bikin IO mungkin bikin event mungkin tahu es krim Large nggak dulu? Nggak tahu lah. Nggak makan tahu apa. mereka pada nggak Dia tahu. mau makan es krim yang lain. Orang kaya gak makan es krim Pak. Kita makannya gelato. Nah dari situ Pak Jejo mulai berkembang dengan sendirinya terus lanjut ke bikin USS. Bukan. Apa dulu? Restoran dulu. Oh restoran. Nah dari es krim ini lanjut dia buka restoran yang di Maple Inop. Nah akhirnya buka Maple Inop, lanjut setelah restoran jalan berkembang, terus iseng-iseng main sneaker ya. Awal-awal tuh bikin USS tuh foto-foto doang, main sneaker, foto-foto sana sini. Oh foto sepatu gitu Iya, ya. dulu foto-foto main sepatu akhirnya dia ketemu Pak Sayat ya. Ketemulah Pak Sayat itu yang IO Local Fest. Akhirnya bergabung sampai sekarang yaitu jadi USS. Jadi dia tuh bener-bener mereka dia bikin sendiri. Berjalan sendiri tanpa ada Tanpa dukungan. ada es krim gak akan jadi USS. Kasih amplop dulu. Kasih Kasih amplop. Kasih amplop. Itulah. Jadi bukan anggapan Pak Jojo sekarang ini dia sampai di titik sekarang dia itu memang benar-benar berjuang sendiri, bukan dari memang dia dari orang yang ada ya, tapi memang dia tuh berjalan usaha dengan juga. sendirinya. Kan banyak tuh orang-orang kaya kayak kamu ini nggak mau sendiri gitu lah. yang males dan mesum. Ambil lagi amplopnya.
Ini Sorry tadi namanya muslim siapa? Jadi balik lagi Muslim nih. udah di ini. Angkut. tapi berarti Pak Mus sama Jejo itu dari mulai nol juga ngikut terus. Iya. Ngikut. Tapi bener-bener Ngikut terus juga ya? Bener-bener ya, maksudnya gue mungkin lengkapin sedikit ya. Heeh. Jadi gue itu ya kayak bener kan, maksudnya gue ada di satu momen dimana kalau gue tidak keluar dari perusahaan bokap gue, ya karena kan gue di pabrik kan, di pabrik kita aja di pabrik gue juga nggak dianggap sebagai anak gitu loh, maksudnya gue dianggap sebagai karyawan. Buat berkembang naik itu dibatasi lah. Ya dibatasin lah, gue gak bisa Oh, ngapa-ngapain. iya, Ya lu juga iya, ngerasain iya, dong. iya, Jadi iya, iya. anak orang yang sesuatu pasti ada ekspektasi dari orang tua Betul. kalian. Tapi dari gue sendiri, gue ngerasa kalau gue kayak gini-gini terus gue sampai tua pun sampai 40-50 gue cuma terkenalnya sebagai anaknya orang kaya. Iya. Gitu. Dan gak Anak bahagia. orang kaya dan ya bahagia sih, bahagia sebenarnya lebih kaya waktu jadi itu sih. Oh iya, oke. Enakan itu sih. Cuman ya mungkin gue punya sifat yang sebenarnya gue tuh kepengen punya perjuangan gue sendiri dan gue mesti ngerasain sih. Dan emang dari kecil mungkin Pak Mus juga bisa sharing juga. Gue selalu, karena nyokap gue dari kecil ke Amerika. Bokap gue sibuk kerja. Jadi gue tuh selalu bermain sama Pak Mus, sama sopir, sama apa. Dan jadi gue selalu pengen ngerasain kerja keras tuh kayak gimana sih. Dan itu gue tekenin, gue gak pernah yang namanya cuman kerja, capek dikit, kelar gitu loh. Maksudnya udah ngeluh kayak gitu. Boleh bilang sama Mus, kita bikin es krim, bikin restoran, bikin USS, selalu pulang pagi. Dan gue mesti ngerasain, kalau gue mau fight, gue mesti fight bareng sama karyawan gue. Ya ini salah satu bukti nyatanya gitu loh. Ini bukan bos, ini leader. Damn gak sih? Leader lo. We fight together till the end. Makanya gue demen bebek. Karena bebek Gak nyambung Ji. Gak nyambung setan. Diam dulu. Oke, menarik. Jadi cukup banyak bisnisnya ya. Sampai ke industri kreatif sekarang di USS. Betul. Terus mulai invest ke mana-mana. Betul. Iya. Berat ya. Nah ini ada titipan pertanyaannya, gue sama sekali gak ngerti. Jadi lu jangan pernah nanya balik ke gue. Oke. Berkecimpung di industri kreatif, tuh bukan gue banget kan pasti. Iya. Berkecimpung di industri kreatif ini menurut lu untuk jadi seseorang yang chronically online gak sih? Itu gue gak ngerti. Sama gue juga ngerti, anjing apa artinya sih? Oh gue rasa Kayak harus pegang HP terus gitu. lebih tepatnya perlu gak sih menjadi kayak semi public figure juga kali ya? Iya. Maksudnya kan lu kan businessman dan kenapa gue mesti jadi KOL juga? Mungkin itu kali ya? Mungkin kali. Mungkin, Iya. mungkin. Thank you loh pertanyaannya. Iya. Bagus banget. Yang kita gak ada yang ngerti. Susah banget itu. Susah. Langsung aja ya. Screen time rata-rata lo berapa per hari? Dia belum jawab anjing yang tadi. Dia mau jawab. Jawab dulu boleh. Oke, gue jawab dulu. Dari gua sendiri emang kita kan maksudnya kan main di dunia kreatif kan, sosial media dan segala macam. Gue ingat banget di fase waktu gue di pabrik, ini salah satunya gue keluar. Gue tuh kalau pegang handphone itu dibanding sama bapak gue. Kenapa? Ya karena ya zaman dulu old style tuh kayak lu nggak boleh tuh ngechat atau apa waktu lagi kondisi lu lagi kerja. Nggak fokus. Nggak fokus lu mesti ngeliatin pabrik. Sampai gue kalau mau tiap kali main handphone, gue ke mobil tuh ngumpet sama si Mus. Gue main handphone dulu ya. Buat main handphone doang. Buat main handphone doang. Sebayangin gak sih? Dan ada satu titik di mana ya gue ngeliat dunia perkewalan, dunia public figure itu bisa jadi something lah. Maksudnya waktu itu gue nggak nyangka sampai kayak gini ya. Cuman back again gue ngerasa ini ada something yang bisa gue jalanin. Dan emang terbukti sampai sekarang gue bikin USS. Coba bayangin kalau gue bikin USS. Ini yang dunia kreatif, online dan segala macam. Tapi gue sendiri gak ngerti cara ngepost, cara apa. Maksudnya those kind of thing lah. Ya istilahnya akhirnya ya banyak orang yang nanya, ngapain sih masih kayak jadi KOL juga gitu. Tapi gue jadi KOL bukan gara-gara uangnya. Tapi gue jadi KOL supaya gue bisa ngerti kalau bawaan gue kayak industrinya kayak, wah iya nih engagementnya bagus, iya berapa engagementnya 0,05% tuh bagus banget gitu kan. Kan anjing, gue bisa ngamuk gitu loh. Iya. Gue Supaya lo ngerti juga. Gue juga mesti ngerti dan sampai sekarang pun gue masih actively konten di TikTok, Instagram, segala macam for the sake supaya company gue juga bisa, kita juga bisa ngerti lah dunia kreatif ini kayak gimana. Berarti lu harus ngerasain sendiri lah ibaratnya lah ya. Iya, sayang si Mus nih nggak bisa pakai main Instagram. Katro.
Tapi Pak Amos nggak main Instagram sama sekali? Enggak, paling ya iseng-iseng buka doang. Bigo main ya? Bikin lihat doang. Bigo main ya? Enggak, tanya dong liatinnya apa search Apa? Enggak, saya potong mau izin dulu deh mau manasin mobil. Jangan. Udah. Itu privasi. Itu privasi. Itu privasi. Saya pamit dulu ya. Iya. Iya bos, iya bos. Makasih bos. Waduh. Iya. Ditanya sebarnya pulang. Pintar sih. Nice save sih, nice save. Langsung panasin mobil. Panasin mobil, sebarnya. Search barnya. Emang apa? Bebek ngangkang paling. Bahaya Mus tuh. Serem ya? Istrinya banyak tuh setahu gue. Istrinya banyak. Iya. Lahirnya di Guangzhou lagi. Di Guangzhou. Guangzhou. Kolektor dia. Tapi ya? maksudnya gue gak bisa kasih lihat kan. Maksudnya seberapa. Ya maksudnya banyak orang yang punya indikasi-indikasi. Dan gue juga mengerti juga. Maksudnya ya gue terlahir dari anak yang enough, yang berkecukupan gitu. Dan tetapi yang jadi pertanyaan adalah lu bisa gak. Kalau lu ngadu uang gue rasa ada orang yang di atas jauh lebih gue. Tapi iya, gue iya. kalau urusan fight bareng. Gue yakin gue bisa diadu sih. Keren. Gue kalau perihal ngeluh duluan gue bisa diadu duluan. Iya sih. Anjing lu ya gitu. Iya. Capek gitu. Nah itu gue bisa diadu sama kakak gue. Tapi kenapa Je? Kan misalnya anggapannya kan lu udah ada privilege. Udah ada fondasinya. Kenapa lu keluar dari fondasi itu? Misalnya kan udah ada pabrik Si nih. pabrik tuh. Iya. Harusnya kan kayak, kayaknya gue aman deh. Pertama, Tinggal melanjutkan aja. gue bisa ngelanjutin. Gue ya pasti diajarin kan. Kedua, cuan juga. Tapi kenapa lu kayaknya enggak deh, gue mau coba sendiri. Gue ada di satu titik yang dimana selalu dianggap sebelah mata sih sama bokap gue gitu loh. Oke. Maksudnya nggak usah bokap gue deh, keluarga gue yang lain juga gitu loh. Gue ngerasa, gue pernah waktu itu tuh gue waktu lagi kerja sama bokap gue, itu kata-kata seliweran di belakang gue. Maksudnya kan gue abis lulus kuliah gue langsung andar bokap gue kan. Iya, Oke. terjun tuh. Gue istilahnya gue sering denger lah, maksudnya kayak anak pak bos, Dispesialin. nggak bisa apa-apa gitu. Dan kata-kata itu sebenarnya bener, nggak salah. Iya. Mereka ngomong hal yang bener-bener, ya maksudnya gue nggak jadi orang di sini gitu loh. Gue di sini jadi bener-bener the real silver spoon ya ini nih. Iya. Diterjunin langsung punya gaji segini, langsung jadi ini, dan gue nggak ngerasa gue berkembang jadi orang. Dan yang paling penting di perjalanan hidup kan sebenarnya kan lebih ke arah lu kalau nggak susah di awal, gimana lu bisa handle the bigger responsibility. Betul. Jadinya gue inget banget setelah gue kayak cari apa sih yang gue suka gitu dari sneakers, dari apa. Dan ya bokap gue ketawain gue lah. Maksudnya, hah lu mau jualan sepatu? Sepatu Ngapain? emang berapa gitu loh. Dan I think itu yang gue incar ya. Gue kepengen one day bisa ngebikin bokap gue kayak, you made it by your own. Itu sih. Itu challenge buat lu sendiri. Challenge, dan sampai sekarang mungkin itu masih menjadi challenge gue gitu. Damn. Nice. Tapi kalau misalnya lu awal mulanya kan es krim, terus restoran kan, kenapa nggak di bidang F&B juga? Lanjutin gitu. Sebenarnya ya maksudnya restoran sih, karena menurut gue orang yang bener-bener suka challenge kali ya. Dan maksudnya di USS pun gue juga gak berhenti di situ juga gitu loh. Gue dari es krim itu waktu gue tahu basarnya juga udah waktu itu kan basar banyak banget Basar, gitu iya, kan. hebat sih. Ya gue langsung decide, yuk dari duit dari sini gue puter ke bikin restoran gitu loh. Sama Oke. teman-teman gue yang udah di basar makanan gitu loh. Berarti- Jadi itu aliansi antara bazar. para basar yang udah lemes sih Iya. bikin restoran. Dan sampai sekarang masih jalan. Dan Jalan. masih profitable kan. Habis itu gue ketemu si Sayat yang bilang, Jeff kan gue suka sneakers. Maksudnya selama waktu gue bikin restoran aja gue tuh masih bolak-balik ke Singapura, kemana beli-beliin sepatu, masukin koper, jualin lagi. Ngerti? Terus ada hasil yang orang tuh gak ngeliatnya cuma, Jejo udah sekarang di atas sih atau gimana. Dan lu Tahu dulunya ya. iya, dan lu juga gak pernah ngerasain kan. Maksudnya gue masuk ke dunia sneaker di Jaksel, Cina sendiri, dikata-katain. Iya. Gue gak pernah ngatain lu. Barusan lu lagi. Gue gila temen gue Cindo semua. Tapi cokin satu ini emang aneh menurut gue sih. Dan gak apa-apa, I think every time lu terjun ke bisnis baru, there's gonna be resistance dan Yang kayak gitu. yang bakal ada kayak gitu. Dan menurut gue kalau kita nggak coba mau kapan lagi sih, karena Iya, time iya. is limited, right? She man. Shit man, shit. I'm like, Of the damn bro. day. Gila, gue bisa serius dan bisa Iya. ngocek ya gitu ya. Selama lu gak bahas bebek itu Iya itu ada nice, itu intinya nice. lah. Sampai lu bahas bebek gue jadi agak benci sedikit lagi. Nah tapi kan lu masuk ke industri kreatif. Bisa disebut ini tuh industri yang super fast paced. Banget, Dan berganti-ganti kapanpun. banget. Iya. Lu pernah gak se-burnout gak?
Pastilah, maksudnya to be honest sebulan yang lalu, enggak anjing, minus sebulan yang lalu gitu. Kan gue baru bikin event ini gue goblok banget sih, gue bikin event di hari yang sama gitu loh. Satu namanya Beyond. Oh Beyond. Beyond 3, satu lagi gue bikin Pet Fest. Pet Fest apa ya? Yang gue bawa Sister Milan. Sister Milan. Itu gue. Anjir. Shit, gue bawa AC Milan. Dan gue suka tuh bikin bisnis yang IETTA. Lu gak tahu kan itu gue yang bikin kan? Iya. Bukan, tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Gue bilang apa? Yang TikTok aja. Iya benar. Oh, tapi di hari yang sama. Di hari yang sama itu buru-buru banget sih. Dan maksudnya ya untungnya Beyond gue punya partner Chalos yang menurut gue sangat par to par kan. Tapi waktu yang gue Pet Fest itu, gue bayangin, itu gue bikin Pet Fest. Lu tau kan reasonnya apa kan? Apa? Karena gue suka bebek. Anjing, kita dihantu. Ini beneran. Lu anjing sih juga. Ya anjing banget. Jadi enggak, ini ada opportunity aja. Jadi kan emang gue punya halaman gede kan. Iya. Yang gue bilang kan, gue pelihara anjing, pelihara bebek, pelihara burung, kayak gitu-gitu. Dan gue bilang, kenapa ini nggak something yang gue tuh kepengen beli, tapi gue males untuk ke event-event orang lain. Kenapa gue nggak bikin sendiri? Emang kalau udah ada duitnya mah bebas. Gila emang oportunis banget. Iya. Gila ya. Pinter sih lo tapi. Iya kan, kayak kenapa gue gak bikin? Maksudnya gue mau cari anjing-anjing yang bagus. Kenapa? Kalau gue itu kan gue kadang-kadang datang udah sampai, ya gak ada yang gue suka. Dan harus nunggu. Kapan nih event selanjutnya gitu-gitu. Akhirnya gue bilang, dan kebetulan gue dapat partner yang tepat. Waktu itu partnernya dari Sinarmas, jadi Pak Mike Wijaya sendiri, salah satu ownernya dari Sinarmas. Ya dia bilang, ayo dong buka dong bikin something yang seru, dan itu di luar comfort zone. Lu bayangin gua dari dunia lifestyle, sekarang ke dunia bebek-bebek dan hewani gitu kan. Dan waktu di situ gue mikir gue sempat meremehkan. Karena maksudnya gue bikin USS gonna take me 3 months or 4 months jadi gitu. Apa susahnya gue tinggal ngobong ke sini orang. Gue buka email USS open itu langsung kekumpul 300 email. Buset. Ini bayangin sekarang gue waktu, gue udah dengan banyak laganya kan bikin Pet Fest. Itu email kosong. Demi? Gak ada yang mau. Lu siapa digituin. Sampai pertanyaannya, oh ya udah kita mesti butuh face. Face-nya gue mesti cari tahu, gue mesti ngejar Sister Milan. Oh. Jadi untuk supaya orang percaya kan. Tapi lu bayangin waktu gue cari Sister Milan aja, udah dapet nih. Gue dengan gobloknya gue langsung DP gitu kan. Gue DP, gue apa. Si Sister Milan. Dan itu gue tampilin dong di Instagram. Iya. Lu mau tau gak email selanjutnya apa? Apa? Oh event scam nih. Bawa-bawa nama orang belum tentu bener. Dibilang scam? Dibilang scam. Karena orang gak tahu kredibilitasnya apa. Iya sih. Ya iya kan. Maksudnya waktu bikin Sister Milan. Itu semua orang wah bohong nih. Maksudnya lu gak ada event yang langsung bawa orang pikiran Sister Milan gitu loh. Itu siapa gitu loh. Gila juga lu. Gila kan. Kok lu pede sih? Karena baik lagi gue gak suka yang... Gue suka dengan challenge dengan gue sendiri. Dan maksudnya gue sebagai USS Berapa itu, bang? Apanya? Hire Sister Milan di sini bang. Di atas 3. 3M. Nah tapi lu takut cuan atau nggak cuannya itu bodo amat? Cuan. Udah pasti bocon. Tapi gue ngerasa setiap kali lu punya perjuangan yang pertama. Waktu bikin Beyond awal juga gak cuan. Oh iya. It's always namanya investasi di mana lu mesti bangun kepercayaan. Ngerti. Tapi mission gue cuma satu. Gue mesti bikin ini event rame. Ketika event rame, tentu happy, potential sponsor bakal datang, brand-brand gede bareng. Dan maksudnya pas abis setelah itu gue udah dapat Sister Milan, kredibilitas gue naik deh. Dan lu bayangin, gue yang udah di posisi ini, gue mesti ngetuk-ngetuk pintu tuh UMKM. Pak, ini ya kayak gue WA-in satu-satu, gue ajak dia datang ngobrol gitu. Ini eventnya bener loh, kayak gitu. Kayak kembali lagi ke zaman awalnya lagi itu. Dan menurut gue yang reject banyak hingga akhirnya ketika, ya maksudnya gue compare sama event pet yang paling gede ya, namanya IP senior lah, itu senior. Gue tuh paling cuma seperempatnya dia, karena 75% orang yang ke expo-nya IPE itu gak mau daftar di gua. Karena maksudnya ini siapa? Iya gak kenal lu. Walaupun dia pakai Sister Milan loh ini. Udah pakai Sister Milan. Karena gak percaya. Dan gua tuh persiapannya cuma 3 bulan. Lu bayangin deh senangis apa gitu. Itu nekat banget dah. Nekat. Itu salah satu yang sebenarnya gak gua rekomen. Tapi menurut gua kalau lu emang bisa kerja 100%. Lu
berapa kali gue sempet kayak mau give up, mau burn out kayak gitu. Itu di saat itu tuh gue berapa kali udah nangis ya. Gue kadang-kadang juga nangis. Kok gue bisa ditolak gitu sama tenan. Kayak gak pernah. Sakit hati ya. Sakit hati. Sakit hati ya. Enggak, saya gak percaya kamu gitu. Kayak itu banyak yang ngomong gitu. Gue Gue kayak J motherfucking Joe nyet. gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. di situ. Di dunia itu ya? dunia, beda dunia banget. Berarti sekarang karena lu udah pernah bikin, lu next time ngetok pintu, halo saya Jejo Fauna. Saya mau bikin acara kedua. Enggak, mesti lebih tahu. Dan waktu ketika acara Petfest berhasil, maksudnya target gue cuma 10.000, end up 19.000 yang dateng. Rame banget. Di ICE ya? Di ICE BSD, kan bareng sama Sinarmas kan. Dan itu, waktu di hari H, yang H-1 gue tuh kayak, Panik ya? hari Minggu jam 9 malam, gue kayak gini, jalan. Petanang petenteng. Siapa yang bilang sepi? Siapa yang bilang ya? Nah gitu, tenan-tenan yang reject-reject gue pada datang semua. Mampus. Udah Pak, mau booking tahun depan gak? Booking sekarang, gak apa-apa kok. Anjir. Itu In your face. In your face, Mampus man. But, Anjir. tapi karena ketika lu mau berbisnis, membuat sesuatu, mau kreatif, mau apa, yang paling lu pentingin bukan uangnya dulu. Nama baik. Nama baik. Makanya setiap kali gue bikin event, do your best, do your 100%, do your 200%. Karena ketika the first step is always the hardest. Iya, Selanjutnya, pasti. just gonna be continuing aja. Continuity. Gimana tanggapan lu nih? Aish. Atas orang-orang. Iya. Terutama di X. X itu platform yang sangat susah ditaklukkan dari zaman itu. Oh, gue Twitter. pakai loh Twitter. Tapi kalau gue di Twitter, gue beda banget. Oh iya. Buat apa tuh? Terus Beda banget katanya. tahu nggak kan gini kan Elon Musk bilang kan kalau pornografi bakal disahkan di X. Iya. Langsung mau di-ban kan. Terus Kominfo kita akan ban. Terus? Mana? Terlambat. Oke lanjut. Kita lebih kuat. Iya. Oh, apa? Lanjut lo. Apa? Lanjut. Oke. Apa tadi? Lanjut. Sering julitin homeless media, macam-macam kita ini. Homeless media itu apa sih? Homeless media itu yang kayak... Kayak kita sekarang kayak ini. kita. Olix. Kenapa dibilang homeless? Karena kan kita orangnya nggak punya rumah. Tapi kan biasanya ngata-ngatain kita yang homeless. Sorry. Lanjut lagi. Rumah kok kayu? Anjing. Katanya stop baca berita dari Volca, USS, Creative Fox, Volix. Itu katanya banyak di X itu pada ngebacot kayak gitu. Tapi buat Volixnya nggak ditulis karena Volix itu kita. Jadi iya. Indira nggak Padahal nulis. Oh, berarti kita nggak dianggap dong. Enggak, bukan kita nggak dianggap, kita nggak terkenal. Oke lanjut. Atau komen-komen semacam media-media gitu upload berita repost doang pakai template teks hitam putih. Itu vokatif banget sih. Tai. Lanjut. Menurut lu gimana? Tanggapan lu? Kita sering dijulitin. Homeless media. Menurut gue sekarang tuh kita udah jadi gue mungkin ceritanya kenapa gue bisa ke USS With. Karena waktu itu gue lagi COVID kan. Jadi waktu happening COVID, semua event gak jalan, Jack. Gue kan mata pencarian gue dari event. Ketika eventnya gak jalan, itu gue inget banget. Ya itu salah satu momen terberat gue sih. Itu kita gak ada pemasukan selama 7 bulan. Gak ada pemasukan. Gue sempat sempat mau ngomong sih sama bapak gue kayak masih ada gak lawangan. Pabrik nih Masih ada gue. lowongan kan? Masih ada lowongan. Main HP ngumpet dah gue. Gak apa-apa deh gue balik. Safety netnya pabriknya. Gue masuk ke masih ada lowongan gak sih? Iya kepengennya gitu ya. Cuman tapi sebelum gue give up, gue ngerasa, gue tanya dulu, orang-orang tuh ngapain waktu lagi COVID? Oh. Pasti baca Instagram atau apa, tapi bukan something yang mereka, nggak kayak gini. Di saat itu orang-orang juga gak bisa konten. Iya betul. Di rumah semua, lu mau konten apa? Lu pakai piyama? Lu lagi tiduran di rumah? Ya gue gak masalah. masalah. Tergantung siapa yang pakai piyama dan siapa yang tiduran di rumah. Kalau lu mungkin gue skip, tapi kayak kalau... Kalau yang banyak melonnya mungkin kita akan liatin. Kokomelon maksudnya. Kokomelon. Kita ngomongin gue cuma mau make share aja. Gue takut gue salah prasangka. Kalau siapa tau beneran lu ngomongin melon, gue gak makan buah. Gue demen banget sama kalau ngeliat melon, semangka, kayak gitu-gitu. Yang istilahnya diranjang, dan gitu kayak fotonya dari atas gitu loh. Kayak, this is my morning breakfast. Oh melon beneran? Oh. Lu... Tapi gue juga bisa nge-post this is my morning breakfast.
Cuman gue gak pernah aja. Oke, lanjut. Fokus, Waktu gue bikin, udah gitu gue ngeliat, I think Vokatif duluan sih. Vokatif duluan. Dan ya Urban Seeker Society aneh banget kalau tiba-tiba kita ngepost-ngepostin yang Quotes. bukan, gitu iya quotes-quotes dan gak jelas kan. Akhirnya, let's try to make journalism yang sebenarnya ya karena kita di USS sendiri juga banyak demandnya juga. Ngepost-ngepostin hal yang lain dong, soalnya kita lagi bosen di rumah atau segala macam. Akhirnya gue bikin USS Fit. Dan maksudnya dari USS Fit itu gue kaget banget karena nggak sampai 3 bulan itu followers langsung ke 200.000, 300.000 gitu. Damn. Dan emang ada demandnya kan. Dan setelah itu kan akhirnya kan gue juga masuk ke Creative Fox, masuk ke Volix juga. Dan menurut gue karena ini ada potensinya gede gitu loh. Karena ya kita mesti ngeliat ya umur makin berubah. Orang yang pertamanya baca koran, dan gitu habis itu baca website, dan gitu habis itu baca apps. Dan sekarang ya Baca kodam. Kodam the new thing ya. Itu Baca gue kodam. gak ngerti dah. Dan menurut gue itu ya it's just a business opportunity yang gue juga kaget. Karena ya apa yang lu lihat nggak ada bedanya misalnya kayak dia bilang kan stop baca berita kayak gitu. Apa bedanya gue sama Tribun juga? Apa bedanya gue sama Detik yang segala macam? Maksudnya mereka gue cari referensi yang tepat kok. Dan maksudnya dan ini semua orang juga bisa bikin. Kalau lu ngatain gue kenapa lu nggak bikin sendiri? Iya, cuma bisa ngoceh-ngoceh doang. And I don't mind with that. Makanya dia ngocehnya di X. Ya nggak? Emang kalau ngoceh di mana? Harusnya kalau ngoceh di mana kalau bukan di Instagram dong. X? Instagram dong, langsung to the point dong. Ke Jejonya. DM gitu Bang Jejo. Anjing lu gitu. Iya, lu tuh ngapain homeless sih lu? media. Atau langsung aja ke @USSFit gitu ya. Iya. Woi, homeless media. Si dibales, si dibaca anjing. Jadi menurut lo tapi kita homeless media gak? Kita homeless media, definitely. Karena kan homeless media mungkin yang dibilangin. Dan kita mesti ngerti juga kalau mereka emosi mungkin ada alasannya juga kan. Alasannya adalah ya kita gak punya legit jurnalis dan segala macam dan bla bla bla. Cuma modal post katanya. Ya. Tapi iya. Iya. Apa? Gue ya. Dan menurut gue ya intisarinya dari sini adalah Gen Z dan yang kedepannya itu mereka akan makin malas membaca. Mereka butuh rangkuman ya. Untuk ngerangkum dan membuat ini menjadi menarik itu susah banget loh. Menurut gue gitu loh. Maksudnya banyak kok yang di luaran sana yang ngikutin kayak versi Vokatif, versi USS yang istilahnya quote lah atau apa sih banyak lah Vokashit. Gue juga sering lihat di Twitter kayak gitu. Ya go for it. Vokashit itu Vokatif bukan sih? Bukan, emang ada namanya Vokashit beneran. Gue suka pernah baca. KW-nya Vokatif gitu loh. Oh, gue juga. Kayaknya dia mau bikin kayak apa namanya kalau yang kayak gimmick. Bukan. Apa? Kayak Imposter. bukan impostor, Jing. Kayak bercandain gitu. Gue juga gak ngerti kenapa Vokashit namanya. Gue juga sempat gak ngerti kan. Tapi gue punya pengakuan dosa sih. Apa tuh? Jadi at that time, gue tuh pernah benci banget sampai gue mute Vokatif. Sumpah lu. Sumpah gue benci banget. Kenapa? Tapi gue gak bisa unfollow. Kenapa? Kan gak enak. Follow-followan, di-follow ya? Gue kan Di-follow ya? follow-followan kan. Terus kan isinya kan gue kenal-kenal kan. Iya. Terus kan ada trivet kan. Iya. Tapi ini media bacot banget. Karena waktu itu, at that time emang cara mainnya kayak gitu. Oke. Mereka tuh di fotonya, itu bikinnya kayak bukan semacam hoax sih, tapi kayak clickbaiting. Iya, clickbaiting. Lu kalau nggak baca fullnya, itu tuh kayak kesannya bohong. Oh, Jadi lu harus baca fullnya. Nah sekarang gue tanya, USS Fit mirip gak? Sekarang gue tanya jujur, gue mesti tanya jujur nih. Nah, kejujuran kedua gue nggak follow USS Fit. Anjing! Sampai sekarang. Tapi gue follow lu. Gak apa-apa dong. Gue follow lu. Iya. All good G. Gue suka orangnya bukan berarti gue suka produknya. Doesn't have to be like that. Nggak apa-apa juga. apa-apa. Iya kan? Sama kayak gue tanya, lu pernah emang nonton Viniar? Nonton. Sorry, gue nanti follow USS Fit. Gue nonton, gue literally. Nonton Sepak Tendang. Actually, kalau nggak salah ya, kayaknya gue talent keberapa ya di Viniar ya? Kayaknya gue masih early yang gue makan cabai sambil di interview. Tahu cabai. Awal banget, bro. Sama gua. No man, belum ada lu Nggak di ada situ. lu malah. Gua Sama Trifet. Gue more OG than you, man. Waktu Viniar belum laku. I'm more the OG than you. Damn, my bad, G. Respect. Tapi gue harap lu seneng dengan
8K views lu itu, tapi oke lanjutin lagi. Anjing. Lanjutin lagi. Kenceng banget. Oh kenceng itu ya? Kenceng itu 300 ribuan something. Banyak banget. Mungkin Nama. dan waktu itu bener-bener viral banget. Viralnya tapi not Gara-gara gue tuh- makan cabai itu. Iya, soalnya gue ingusan kan makan cabai kan. Ini orang siapa sih Cina gendut bacot. Makan cabai Makan ingusan. cabai ingusan. Itu pecah banget. Gue sampai sempet kayak kena mental. Cuman ya gue bilang ya udahlah. Udahlah fuck it lah. Udah kejadian. Udah kejadian. Iya, soalnya gue bingung kenapa gue mesti nyerangin sambil makan cabai anjrit. Emang tuh anjing privat. Gue masuk juga. Enggak apa-apa. Apa tapi Coba-coba. tapi kenapa kita dibilang homeless media tapi setiap kali kita baca kok gue ngerasa kita homie. Iya gak sih? Enggak sih. Gue sepeda gaji doang mentang-mentang ada bos gue di sini. Tai. Oke lanjut lagi ya. Menurut lanjut lo lagi. nih? Tadi kan bikin pet ini. Apa tuh? Pet apa? Society. Pet Kingdom. Itu Pet Facebook. Fest. Pet Shop Pet Boys. Fest. Pet Fest. Itu salah satu bentuk dari lu keluar dari comfort zone lu. Salah satunya. Tapi kalau ada nggak hal lain yang lu bikin out of the box lainnya? Bikin atau nemuin barang gitu. Mana yang lebih lu kepengen? Iya apapun deh. Menemukan barang, memproduksi barang, ataupun membuat sesuatu. Out of the box oke. Mungkin Beyond kali ya. Beyond ya. Itu lumayan lagi. Iya, Tapi Beyond- lu suka tinju emang? Enggak, Jack. Gue benci tinju. Kenapa bikin event kayak gitu? Enggak. Gue suka kekerasan. Gue suka... Kerasin dong kok. yang paling out of the box yang baru-baru ini ya, biar kita relate ya. Iya. Itu adalah Beyond sih. Menurut gue... karena waktu gue dapat idenya untuk Beyond itu, semua board directionnya di USS pada reject gitu loh. Pada nggak mau gitu loh. kenapa? Pertama jadi ceritanya dulu deh. Jadi waktu itu gue gak tau kenapa. Jadi gue waktu itu lagi deket banget sama Celos ya. Sampai sekarang juga deket ya. Cuman Celos tuh datang ke rumah gue nginep. Kita sering banget dia datang ke rumah gue nginep main PS gitu. Main FIFA. Dan sampai suatu saat dia bilang kayak gue bosen kayak gini aja. Gue tuh he's the biggest TikTokers di Indonesia Iya. saat itu. Iya, Mungkin iya. sekarang juga masih kali ya. Masih. Dan dia bilang tapi gue nggak ada value apa-apa gitu loh. Maksudnya gue nggak punya program gue sendiri gitu loh. Ngerti. Dan gue kepengen jadi Logan Paul waktu itu. Inspirasinya dia bikin Logan Paul kayak gitu. Dan dia tuh gue bilang ya lu mau apa gitu. Iya gue mau bikin tinju yang sebenarnya programnya bagus banget. Gitu. Dia udah mulai dengan perkuan terkuat di bumi kan. Dan gue bilang ya udah Cel emang lu mau bikin. Yuk bikin yuk gitu. Dan ya dia kasih lihat deh decknya segala macam. Kayaknya dilempar ke Trivet juga, lempar kemana. Cuman nggak ada yang percaya deh kayaknya. Kayaknya ya. Dan di situ gue juga gak percaya lah lihat Celos gitu. Iya sih. Lihat Celos. Bercanda hahi. Bercanda hahi, ketawa-tawa. Cuman gue bilang sama dia. Ini gue benar-benar bilang. Gue bakal mau invest lu. Tapi badan lu mesti six pack dalam 3 bulan. Anjir demi lu ngomong gitu? Gue ngomong gitu. Gue bilang. Karena waktu itu badannya masih lenje-lenje Iya, gitu kan. iya, Masih iya, gendut iya. kan gitu kan. Dan literally dia tekunin. Gue ngeliat orang yang kayak Celos itu selama. Gue ngeliat the fire itu ada di dia gitu loh. Dan dia maksudnya. Kalau lu mau jadi bikin event tinju tapi badan lu gendut kayak Kayak gue. gitu. Siapa yang mau ngeliat lu, kayak iya. lu juga. Kayak lu Iya. juga gitu. Tai lu. Kita di roasting semuanya nih. Waktu itu literally sambil 3 bulan itu gue ngeliatin dia progresnya. Gue masih inget banget dia lari dari Bekasi ke Ancol gitu. Anjir. Supaya maksudnya buat benerin badan dia dan segala macem. Gue the way dia hustle itu bener-bener maksudnya gue cuma mau ngeliat lu 3 bulan lu bisa six pack. Which is waktu 3 bulan dia datang dia udah beneran six pack. Ya maksudnya gak jadi sekarang. Nggak sekering itu ya. Tapi ada dari gendut jadi tiba-tiba blek Iya, gitu iya, kan. iya. Dan gue ngomong, oke Cel, gue bakal fight lu untuk sampai USS okein buat masuk ke dalam lu. Dan gue nge-convince banyak banget orang-orang untuk bilang Celos ini bisa jadi someone. Dan bisa jadi punya acara yang bagus banget. Dan akhirnya disetujuin walaupun dinego abis sama partner gue. Nego abis. Dan Abis ya? Abis. Dinego abis. Karena gak ada yang percaya lah. Cuma Iya kan sih. you need to start sama. Dan gue juga salut dengan Celos. Walaupun dia dinego abis. Orang-orang lain offer kasih dia lebih gede. Tapi dia pilihnya USS. Karena kita ngelihat the same value yang dimana. Oke Cel, lu yang jadi mukanya. Lu yang bikinin. Gue akan menjadi fondasi lu. Gue akan perbaikin keuangan lu. Gue perbaikin gimana cara bikin event. Gue gimana. Dan akhirnya event pertama kita di bengkel terjadi. Oh di bengkel ya. Iya. Gue ingat banget tuh. Karena di situ kita boncos mungkin lebih dari 1,5 atau segala macam. Karena boncosnya itu. Kan gue yang nyari sponsor kan. Iya. Pekerjaan gue tuh selalu cari sponsor, Iya, keliling-keliling atau ketok-ketoknya kayak gitu. Gue inget banget waktu ditanyain, oke deh, emang lu acara tinju berapa sih viewsnya gitu kan? Itu gue bilang kayak gini,
ya gue kan realistik aja kan. Gue orangnya soalnya suka pesimis, maksudnya lebih bagus lu jangan global janji tapi ancur, mendingan lu ancur dulu. Gue bilang ya viewsnya 200.000. Ya itu udah kelihatan bagus lah untuk YouTube loh. Iya sih, maksudnya iya kan? iya. 200.000, Ya lumayan lah. 200.000 itu sponsor cuma itu kayak ya udah kalau 200.000 saya kasih 20 juta aja. Ya banyak banget. Sampai literally sponsornya kita yang tuh di pertama itu semuanya barter value semua. Sampai gue mesti taruh namanya USS Fit sebagai sponsor. Biar kelihatan keren aja. Soalnya kosong, kalau kayak kosong Iya banget. kalau enggak makin sepi banget Iya makin ya. sepi banget. Dan after we did that, actually viewsnya itu 17 juta. 17 juta dari 200.000, 17 juta. Dan semua mata-matanya owner-ownernya USS, ya dari board director lah, pemegang saham dan segala macam kaget. Anjir, this is gonna be something gitu. Dan terbukti. Gede ya. Satu udah jalan, dua udah jalan, yang ketiga itu kemarin pasang di banget Padfest, kita nembus pay-per-view nomor 1 di Indonesia berdasarkan video. Maksudnya kita comparing sama event yang satunya lagi yang Chef Arnold dan itu, kayaknya pay-per-view-nya 60.000, kita tuh 300.000. Damn. Dan YouTube-nya kalau nggak salah waktu hari pertama tuh 21 juta. Dan Booming banget sih tapi emang. Dan itu adalah menyatakan maksudnya kita nggak butuh gimmick loh. Kita butuhnya adalah something yang bisa dibalut di mana a real fighter yang bisa kita gedein, yang kita bisa bawa nama harum Indonesia. Karena di situ emang pertarungannya diakuin sama luar negeri ya. Jadi memperebutkan gelar beneran. Seriusan? Yes, WSBC. WBC atau apa gitu. Si Malo mau tanding sama Pras katanya. Ayo dong. Kan tadi yang break dance. Yeah. Dan menurut gue itu paling out of the box yang gue pernah lakuin sih. Karena maksudnya bayangin gue dari dunia lifestyle, Si sneakers. tinju gitu kan. Jadi si tinju ya gitu-gitu. Akhirnya, tapi kalau gue punya dream banget yang gue kepengen suatu, ya mungkin gue kepengen ngelawan seseorang sih di acara gue sendiri sih. Loh, Takut gua. Gila gue yang takut lagi. Kan gue Cina. apa hubungannya monyok? Hubungannya. Gini, Cina tuh gue Cina mana ada yang berantem bangsat. Cina hitung duit doang kerja. Iya. siapa? Wah, lu main di mana lu? Ada Cina yang Cina berantem. nggak berantem, gue diterakin lancau sering banget anjing. Nengok gue lancau youtuber lu gitu. Sumpah. Ngomongin Jangan, yang lain gitu, ya. Mas. Jangan rasis dan pribumi ya. Gak ada yang ngerasis kak. Ini justru gue ngomong kayak gini karena gue berteman. Iya. Iya. Kalau Kita gue udah rasis, dapet pasnya kan. Iya. Dan pasnya kita udah dapet. Iya Gue sih. mau ngatain dia. Tiko juga boleh. Bukan. Lu tahu dong. Anjing. Lanjut lagi. Tapi ya, berapa Tadi- kerugian terbesar yang pernah lo alami seumur hidup? Nggak usah lu pribadi kayak lu tadi ke. Iya. Banyak lah, banyak. I think kerugian-kerugian banyak. Gue pernah. Mungkin yang paling terbesar, apa ya? Gue rasa gue nggak bisa ngitungin ya. Tapi I think gue nggak pernah kerugian. Karena kan gue udah punya partner yang ngebatasin gue punya kerugian kan. Tapi ya dari orang ngeliatnya, wah bikin Beyond berhasil, wah bikin Padfest berhasil, wah bikin USS berhasil. Tapi lu nggak pernah ngeliat gue pernah bikin event-event lainnya yang mungkin lu nggak kelihatan dan itu ruginya gede dan nggak pernah kedengeran gitu loh. Emang apa? Ya gue gak bisa ngomong lah, Bisa cuman ngomong. soalnya gue, Iya. karena kebanyakan gue kalau mau bikin event yang di luar lifestyle, gue pasti berkolaborasi sama seseorang. Oke. Dan ya maksudnya adalah yang beberapa journey gue bikin, wah gue rugi 2M kayak gitu. Tapi ya gue mesti, kalau rugi tapi rame itu masih ada masa depan. Oke, ngerti. Karena kita invest. Iya. Tapi udah rugi, sepi, nggak ada sponsor. Nice try. Udah kamsya deh lu. Udah that's it, nggak mau Ogah deh, lanjut. nggak lagi-lagi ya. Ogah deh gitu loh. Tapi paling gede yang lu pernah inget 2M-an lah. Nggak, kurang lebih 2-3M. Iya. Damn. Tapi menurut gue kerugian paling besar ya. Itu adalah resiko yang nggak pernah lu ambil. Apa barang termahal yang pernah lu Apa barang termahal yang pernah lu beli? Barang termahal dan menurut gue one of the biggest gue punya ini ya, apa sih? Gue punya yang gue paling sayang malah. Nissan Skyline R34. Nissan Skyline GG R3. parah Berapa? sih. Apa? Berapa harganya? Gue beli waktu lagi COVID harganya 3M. Iya, dan Itu full GG paper. bagger. Dan maksudnya ya waktu itu gue lagi main mobil, gue ingat banget karena gue suka something yang punya story-nya. Gue selalu sayang sama sesuatu yang gue bisa beli dan susah payah belinya gitu loh. R34 itu yang biru ya? Yang biru, yang panjang gitu. Nah, tapi kalau barang yang selalu lo pakai buat lo jadi pede apa? Sneakers kan iya.
terus baju-baju. Terus apa lagi? Cewek sih. Cewek. Mulut lu. Nggak expect cewek itu ternyata barang ya. Minimal sekolah. Cewek itu bukan objek ya. Iya, cewek itu bukan objek. Tapi gue gak ngerti kenapa ya. Maksudnya cewek itu kalau ngeliat gue, mereka tuh gak pernah ngeliat uang gue. Lu mau serius sama bohong man. Cewek tuh gak pernah ngeliat, cewek tuh gak pernah ngeliat uang gue. Bacot. Tapi lo tau gak sih cewek ngeliatnya apa? Apa? Cewek ngeliatnya tuh wangi gue dan badanku. Wangi mungkin iya. Badan. Monyong. Sadar diri, woi. Pede mampus lu ngomong. Badan gua. Job gue di sini bikin mereka ketawa karena Lu halu sih. Anjing. Duduk lo. Oke banget. Aduh sabar diem lu. gue selama di Viral gue selalu ngeliat kan mereka punya interview kan. Gue punya tujuan di sini. Tujuan itu kalau gue nggak bisa bikin mereka ketawa karang gila itu bukan gue. Aduh anjing. Lu ngapain sih? Coba diulang yang benar, yang benar. Yang benar ya. Benar ya. Yang benar ya. Itu biarkan jadi itu. Badan. Halu anjing. Gue gak pernah liat uang gue. Cewek-cewek tuh liat badan gue. Badan apa anjing? Oke. Oke, yang bikin pede ya. Iya. Ini orang gila nih halu banget. Gue ngetes lagi jibat. Lanjut. Oke. Boleh ya, sorry ya. Iya, nggak Nangis apa-apa. dulu anjing. Gak apa-apa. Nangis dulu anjing. Iya gue juga. Kayak gimana tuh? Gue setiap kali mau ngomong lagi keingetnya badan gue anjing. Tai sih. Gini deh, gue tahu. Pancingannya ya kak. Tapi ngomong-ngomong lu wangi deh. Enggak deh, gini, selain penampilan deh. Faktor penting yang mendukung supaya lu pede aja. Faktornya. Wangi sih. Wangi. Wangi banget. Apalagi pakai Nivea, gila, wangi banget. Itu cewek-cewek pada nempel anjing. Iya. Dan lu bisa beli di Indomaret cuma 20 ribuan. Iya. Kapan lagi Udah lu kayak gak usah dihalusin spend, ngomong tuh. lu gak usah spend R34, 3M buat tarik cewek, tapi cukup dengan pakai Nivea doang. 20 ribu, cewek nempel sama. Cewek nempel. Cewek nempel. Pakai Nivea, sekarang juga. Sekarang itu hard selling kalau kayak gitu. Tapi ya udah deh, udah disebut. Ya udah. Gak itu lebih baik daripada dia bilang cewek gak mandang duit gue, dia mandang badan gue. Anjing. Mending mandang duit ya. terbaik anjing. Ya masalahnya gue gak mau ketawa, dia ketawa sendiri. Enggak, gue kayak oke, pertama wangi, terus badan. Badan kayak. Kayak lu siapa anjing? Zaman sekarang cewek udah males kali sama Jeffrey Nicole. Iya benar. Sukanya yang cabi-cabi lucu ya. Iya. Gila, anget-anget deh itu bisa nusuk. Apa gimana? Aduh, lu sih profesional help tau. lu ada kelainan. Kita kan sama. Enggak. Udah gak nyatos lagi. Lu. Tapi benar sih, wangi itu menurut gue salah satu faktor yang. Iya. Tapi maksud gue selain parfum, kalau lu gak sempet, mendingan pakai deodoran. Oh iya. Deodoran aja kan cukup, karena udah wangi. Kacau sih, salah sih gue bikin ngelawak gitu anjing. Gak keluar anjing. Tapi ya, lu punya hobi di otomotif dan streetwear kan? Iya. Terus ada mobil, ada fashion, yang sampai sekarang lu belum. Gak kelar anjing itu, gak kelar. Gak kelar pada nangis. Gue baca dulu. Gini nih, lu kan hobinya di fashion dan otomotif. Ya streetwear gitu. Ya. Ada gak item atau mobil yang belum punya tapi lu pengen banget? Lu gak doain motor ya? Kayak agama gitu. Siapa tau lu pengen banget punya. Biar balik lagi ke Tuhan. Udah lama deh gue gak punya. Apa ya yang gue kepengen ya, Iya. kepengen ya. Enggak sih, gue cuma pengen satu sih sekarang. Apa tuh? Kebahagiaan. Ini bullshit banget nih orang nih. Pengen dipotong, quote of the day. Real. Tapi lu gak doain mobil? Motor. Enggak, gue nggak bisa naik motor gue. Serius? Gue cuma ada satu motor yang gue bisa pakai itu Honda, gue lupa lagi. Yang rodanya 3. 3. Tuh. Bajai? Bukan yang depannya 2, belakangnya udahlah. Iya. Kayak yang 400 jutaan gitu kan? Enggak, itu gue beli cuma 50-an.
Oh, Apa sih? Spider gitu ya? Honda Enggak. Spider. tau Itu gak sih kalau orang abis disunat terus dia harus naik motor pakai roda tambahan di belakangnya. ada rodanya, dia rodanya 3. Aslinya emang 3. Emang, tadi gue kasih lihat deh. Dia tuh kayak buat kalau di Jepang, dia buat bawa bir. Kayak motor tapi buat bawa bir gitu, kerat bir. Oh. Nanti gue kasih lihat deh. Cuman Itu yang buat bawa-bawa galon. iya bawa. Matic apa? Matic. Oh Matic. Saya cuma 50. Yalah, Ya, pelan dong. Iya kerasa kenceng sih kalau lu bawa cewek. Sumpah dia kalau gak cewek bebeknya. Lu cari Ini serem dan orang. kalau gak kuek-kuek Nih, lu taruh ya cewek misalnya Iya. bini gua nih. Iya. Kayak gini kenceng banget. Iya. Apalagi kalau kena gundukan. Sabar. Woi. Lu mau ngancurin set kita? Enggak nih kayaknya yang kenceng bukan motornya. Palkon. Pala kunci stang maksudnya. Iya, pala Gak kunci apa-apa stangnya. istri sendiri. Istri Istri sendiri. sendiri. Lu kan Udah gak punya sah. istri lu berdua. Sabar, gue bentar lagi bikin bazar. Iya, cari Anak-anak SPG. UMN siap-siap kalian. Gue gak UPH. Nggak mampu. UMN ya. Oke Jojo, lu pernah gak sih ngerasa kurang pede dalam hidup atau pencapaian karir lu? Gak pernah kan ya? Lu kan orangnya pede parah. Next question boleh gak? Next question aja. Please, Enggak, please. gue gak boleh jawab. Oke, boleh deh. Gua Boleh. jawab. Ya gue ngerasa selama ini. Gue ngerasa badan gue udah bagus banget. Please stop lah. Lu sadar diri anjing. Gue ngerasa badan gue bagus banget. Ya gue gak ngerti. Maksudnya waktu pertama kali gue ketemu sama si Hendy. Ya dia bilang. Badan kamu bagus banget. Kamu bagus banget. Apa? Video pernah lihat? Damn, look at that body. Langsung kayak dengan Jeffrey Nicole Hu. Kok kamu yang gak ada di billboard sih? Limited edition. Lu halu sumpah dah. Gak Nggak, ini kita ngomong jujur atau ngomong enggak nih? Jujur dari tadi Jujur, kita iya. ngomong jujur. Gua rasa gue orang yang sebenarnya ya, jujur ya ini. Gue gak pedean orangnya. Beneran gak pedean, gue selalu punya insecure. Oh ya. Kayak maksudnya kayak tadi gue bilang kan, gue mau bikin podcast, gue pasti gak pede lah atau kayak gimana. Tapi lebih baik, lu gak pede, tapi lu work hard for it. Hingga akhirnya orang bisa seneng. Gue soalnya people pleaser banget. Oh, I see. Dan menurut gue something yang kalau emang lu bisa realisasiin ekspektasinya orang-orang dan bikin mereka happy, I think itu the biggest happiness-nya di gue sih. Gila. Ini baru nih, bagus nih. Ini Berbobot. dipotongan nih, dipotong. Iya, ada isinya. Gini, coba dari tadi. Ji. Iya. Yang badan gue juga dipotong. Enggak lah. Itu lu gue potong bentar lagi kalau ngomong lagi. Oke, pertanyaan terakhir akan diberikan oleh kakak saya. Iya. Tips apa yang akan lo kasih buat anak muda yang merasa kurang percaya diri? Nah, Gila. Maksudnya gue sih cuma kasih tahu satu tip doang. Please, ini yang bener ya. Ini yang bener. Satu tip. saya. Please, Bang. Maksudnya lu lihat gue pendek, gendut, dan kadang-kadang bau gitu loh. Maksudnya kurang apa lagi gue gitu loh. Asal lu pede bisa. Anything you can get man. Kuncinya cuma satu. aduh. Beli Nivea Deep Espresso. Kurang 20.000, bisa ditemuin di mana-mana. Kamu Keren. pasti pede. Keren. Hard selling mampus. Kan. Udah nih, oke. Jejau, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah show apapun itu. Lu sekarang bawa mobil apa? Enggak, gue apa ya? Fortuner kali ya. Yang mobil Sport 21-nya mana? Ngapain dipamerin? Ya. Cukup dong. Itu khusus Dipajang untuk wanita-wanita lain. Siap abang. Kemana-mana lain. Ya maksudnya saudara Anaknya. gua. Oh, saudara. Saudara-saudara Iya. gue suka-suka juga kan. Iya, Jadi iya. supaya gue berhubungan baik dengan keluarga gue ya gue kasih lihat. Lihat deh ini lucu kan buat Iya. dipakai. Lo denger-denger anak UPH semua. Ini udah di-cut doang si anjing. Dadah. Hai, nama gue Jejo. Jangan lupa nonton video gue, jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan nonton video-video lain di Volix.